Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini, untuk sementara kita tidak menjelaskan tentang Asmaul Husna karena penting dan mendesak untuk membekali saudara-saudara kita yang bepergian. Kita akan bahas tentang solat. Kita akan menjelaskan tentang kemurahan Allah bagi siapapun yang dalam bepergian. Mereka boleh untuk mengumpulkan solat mereka, bahkan boleh untuk mengurangi solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu boleh menjamak dan juga boleh mengqashar. Tapi sebelumnya harus diketahui bahwa solat adalah kewajiban, dan bagi siapapun yang meninggalkan solat tanpa udzur yang diperkenankan, maka dia telah melakukan satu dosa yang amat besar, dosa yang sangat besar. Dan hukumannya bagi siapapun yang meninggalkan solat juga amat besar di dunia. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang meninggalkan solat 5 waktu, 1 solat saja, karena mereka meyakini solat itu tidak wajib, maka hukumnya murtad, keluar dari iman, dan dia adalah tidak terhormat lagi. Tidak boleh kita memberikan pertolongan kepadanya urusan makanan dan seterusnya, dan harus dipenggal lehernya karena tidak mempercayai sholat itu wajib. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat, karena kita tidak boleh menodai mereka, tidak boleh kita membunuh mereka, bahkan kita harus tolong menolong yang baik dengan orang Kristen yang ada di kiri kanan kita. Tapi seorang murtad karena pengkhianatan besar, maka hukumnya di dalam agama kita adalah dipenggal lehernya. Kemudian jika ada orang meninggalkan sholat bukan karena ingkar sholat itu wajib, tidak, tapi masih mempercayai sholat itu wajib cuman karena dia malas, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bersepakat bahwasanya mereka tetap dihukumi sebagai orang yang masih Islam, tidak dihukumi sebagai murtad. Karena apa? Dia masih mempercayai sholat itu wajib, cuman dia meninggalkan sholat karena malas-malasan. Akan tetapi biarpun mereka masih dianggap sebagai orang yang muslim, tapi karena dia melakukan suatu dosa yang amat besar,
hukumannya di dunia amat besar, yaitu mereka dipenggal lehernya. Yang meninggalkan sholat karena malas-malasan juga dipenggal lehernya, tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Setelah itu nanti dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau murtad tidak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Kalau masih muslim, pernikahannya dianggap sah dan seterusnya. Hartanya diwarisi oleh anaknya yang muslim. Tapi kalau murtad, tidak. Terhinakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, bisa tapi malas. Maka dalam jumhur ulama, dia harus dipenggal lehernya, tapi itu pun setelah istitab, setelah diminta untuk tobat. Jadi jangan digambarkan Islam itu serem. Tidak, orang yang murtad pun ada istitab, dihimbau untuk kembali. Termasuk yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, masih meyakini sholat itu wajib, kok meninggalkan sholat dengan malas-malasan, istitab, disuruh tobat, disuruh sholat. Kalau sudah berulang-ulang disuruh sholat, baru diingatkan ada pedang di atas lehernya, masih mau sholat atau tidak. Kalau sudah ada pedang di atas lehernya kok masih dia mengatakan saya tidak mau sholat, ya ini berlebihan. Maka di sini ada prosedurnya, bukan gambaran serem yang ada lalu langsung dipenggal begitu, tidak. Setelah dipenggal lehernya, anggap saja dia masih saja tidak mau melakukan sholat, maka ia masih dianggap sebagai seorang muslim. Hartanya diwarisi oleh anak-anaknya dan seterusnya, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat malas-malasan, biarpun dianggap sebagai seorang muslim, tapi hukumannya besar, dipotong, dipenggal lehernya. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, biarpun orang itu meninggalkan sholat, masih meyakini, biarpun malas-malasan, dan masih meyakini sholat itu wajib, menurut mazhab Imam Ahmad, sama hukumnya, tetap murtad. Murtad hukumnya, karena ini menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan begitulah perbedaan para ulama. Akan tapi tetap hukumannya adalah berat. Kalau murtad tidak dianggap sebagai seorang muslim mukmin, setelah meninggal dunia, termasuk nanti akan terceraikan, terpisahkan, hubungannya sampai di situ. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad kan dianggap sebagai murtad, perceraiannya terurai, pernikahannya terurai, hartanya tidak diwarisi dan seterusnya. Nah ini masalah sholat. Maka dari itu hati-hati, didik anak kita untuk selalu istiqomah dengan sholat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Begitu bahayanya di dunia dan bahayanya di akhirat. Hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita pun harus memandang orang-orang yang meninggalkan sholat itu dengan pandangan prasangka baik. Kita menemukan orang yang tidak melakukan sholat, insya Allah beliau itu bukan malas-malasan, dan juga bukan menentang Allah, bukan karena membangkang, bukan karena mengatakan sholat tidak wajib. Kebanyakan dari mereka yang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Khususnya di dalam bepergian, alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat karena tidak ngerti ilmunya sholat. Berarti kalau begitu, yang disalahkan bukan mereka yang meninggalkan sholat, tapi para ustadz yang belum mendidik cara sholat yang sangat mudah dan sangat gampang. Kita ada fikih sholat yang sangat mudah. Urusan berwudu tidak harus dengan air yang satu bak, cukup dengan air segelas pun bisa digunakan untuk berwudu. Dan sholat pun boleh dalam keadaan di mana saja boleh. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh baring. Begitu mudah. Ini pembahasan masalah sholat yang sangat gampang. Yang wajib diucapkan pun cuma 5. Yang wajib diucapkan hanya 5. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian assalamualaikum. Itu saja. Selebihnya bacaannya adalah sunnah. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Bahkan jika ada orang tidak hafal 5 rukun qauli itu, dia boleh dengan zikir-zikir. Nggak bisa zikir pun boleh, diem tok, sah sholatnya. Tidak boleh ada orang meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Memang sholat berat di hadapan Allah. Sholat hukumannya besar, tapi ternyata sholat sangat dimudahkan. Termasuk di antaranya kemudahan yang akan kami hadirkan adalah di saat berada di dalam bepergian. Di dalam bepergian ada kemudahan. Maka di sini ada namanya sholat jamak. Menjamak sholat adalah mengumpulkan sholat, 2 sholat
dalam satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak ada kawannya. Zuhur bisa dikumpulkan dengan maghrib, zuhur bisa dikumpulkan dengan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Bisa zuhur dikumpulkan dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib bisa dikumpulkan dengan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Atau maghrib dikumpulkan dengan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini yang boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini pembahasan jamak. Kemudian ada yang boleh dikosor. Sudah boleh dikumpulkan, boleh dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang boleh dikurangi menjadi kosor itu hanya sholat yang rakaatnya 4. Kalau sholat zuhur bisa jadi 2 rakaat, enak, ringan, kita bisa cepat. Sholat asar boleh jadi 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, nggak boleh 1,5 rakaat, tidak ada. Subuh bukan jadi 1 rakaat, tapi isya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini pembahasan tentang jamak apa yang diperkenankan di jamak dan di kosor. Cuman di sini harus difahami bahwa sholat jamak tidak harus dikosor, sholat kosor tidak harus dijamak. Orang boleh menjamak tanpa mengkosor, orang boleh mengkosor tanpa menjamak. Cuman umumnya dijamak sekaligus dikosor. Ini harus difahami. Orang bisa menjamak tanpa mengkosor. Misalnya zuhur, kami bepergian pergi ke Jakarta atau pergi ke Semarang, mampir di Tegal, kami bisa melakukan sholat zuhur dengan sholat asar 4-4, menjamak tapi tanpa mengkosor. Atau dari sini saya sholat zuhur, setelah sholat zuhur kami pergi di perjalanan, sholat asarnya kami di Tegal, maka di Tegal kami bisa melakukan sholat asar dengan 2 rakaat mengkosor saja tanpa jamak. Kenapa tanpa jamak? Karena zuhur saya sudah sholat. Jelas? Jadi ada jamak tanpa kosor, ada kosor tanpa jamak. Sekarang kita bahas satu persatu dulu, bahwasanya sholat kosor dan sholat jamak dulu. Kalau sholat kosor, sholat yang bisa dikosor pasti boleh dijamak. Tapi sholat yang bisa dijamak belum tentu bisa dikosor. Sebab syaratnya sholat bisa dikosor adalah, nah ini sholat kosor dulu. Kalau bicara sholat kosor, nanti sholat jamak. Sebab yang akan kami jelaskan nanti perjalanan yang tadi atas tol yang hanya Jakarta, Bogor, deket, Tangerang, Jakarta, macet, itu semuanya. Kalau sholat kosor dulu, sholat boleh dikosor, selagi bisa dikosor pasti boleh dijamak. Sholat yang bisa dikosor adalah jika seseorang itu satu syaratnya di dalam bepergian, kedua bepergiannya itu menuju tempat yang jarak tempuh menuju tempat tersebut tidak kurang dari 83 atau 84 km. Yang ketiga, sudah keluar dari wilayahnya. Wilayah di sini dibatasi oleh para ulama, kurang lebihnya adalah, kalau baldah itu adalah kecamatan. Sebab ada pasarnya, ada hakimnya, itu adalah wilayah kecamatan. Jadi kalau kita sudah keluar dari kecamatan, kalau sini ikut kecamatan Sumber, maka kita keluar, maka biarpun kita baru beberapa kilo, yang penting sudah keluar dari wilayah kecamatan kita, maka saat itu kita boleh menjamak dan boleh mengkosor. Ingat, selagi boleh dikosor pasti boleh dijamak. Kita mau kemana? Ke Semarang. Sudahlah, kita keluar. Sudah zuhur gak mau sholat di sini, kita sholat saja di nanti di mana? Keluar dari wilayah kita, maka saat itu kita boleh mengkosor. Sekaligus boleh menjamak. Misalnya kita keluar dari sini jam 11:30 sebelum zuhur, kita keluar dari wilayah kita yang kita batasi tadi, maka di saat itu kita boleh
masuk duhur kita melakukan sholat duhur dengan sholat asar namanya jamak, dan duhurnya menjadi 2 rakaat. Dan ingat, sholat qasar ini sunnah. Kalau ibu dalam bepergian jangan sok mentang-mentang jago sholat. Ketahuilah bahwa mengqasar sholat adalah sunnah, malahan lebih gede pahalanya. Makanya kadang-kadang santri itu jarang qasar, malahan meninggalkan sholat banyak. Sholat ini. Karena apa? Bahkan ada kita menemukan rombongan santri naik kereta api meninggalkan sholat subuh. Kalau masih sholat bisa dijamak, bisa ketemu sholat subuh, nanti akan ada contoh di sini. Begitu mudahnya melakukan sholat. Kenapa kita harus contoh santri? Karena dari orang yang tidak boleh melanggar dalam hal ini seharusnya harus lebih tahu, tapi kenyataannya ada. Yang bukan santri lebih banyak lagi karena tidak mengerti. Jadi mengqasar sholat itu lebih bagus daripada sholat dengan sempurna. Memang di situ ada yang mengatakan kalau sudah 3 marhalah, bukan 2 marhalah. Ini adalah perbedaan masalah hitungan marhalah nanti. Baik, jadi tidak harus kita sampai 84 kilo baru boleh. Ini sebagian orang salah paham, kita masih berapa kilo kok boleh mengqasar? Bukan harus sampai 84 kilo, bukan. Yang penting kita sudah keluar dari wilayah kita sudah boleh mengqasar dan menjamak, selesai. Itu sholat kok qasar. Adapun sholat jamak, ada sholat jamak yang boleh diqasar tadi pasti boleh dijamak. Cuman kalau kita bicara tentang jamak lebih mudah lagi. Ini ada catatan kecil, nanti insya Allah ada bukunya yang yang akan dibagi-bagi mungkin menjelang lebaran ini, supaya teman-teman saudara-saudara yang mudik dan seterusnya itu bisa, yang di Jakarta setiap hari hampir kena macet, setiap hari kena macet di sana, maka kita akan bahas juga tentang sholat saat macet di tol. Gimana ini? Bolehkah kita menjamak saat itu? Maka kapan diperkenankan kita boleh menjamak? Di saat diperbolehkan menjamak, dan tidak usah khawatir, kita memang tidak mengambil pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang dianggap. Ini pendapatnya adalah semacam Qafal Asyasi, pendapatnya Ibnul Munzir, dan juga qaul qadimnya pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Irak. Beliau mengatakan bahasanya ini untuk solusi. Orang yang ada di tol ini boleh menjamak, bahwasanya kalau kita bepergian macet di tol, ini langsung saja kita macet di tol, atau perjalanan tidak harus tol. Jika perjalanan itu macet, bagaimana? Bolehkah kita menjamak sholat karena macet? Kita ingin langsung fokus ke sini saja. Menjamak sholat di saat kita macet adalah diperkenankan. Syaratnya yang pertama, kita sudah berada di bepergian atau menuju bepergian. Kita mau pergi atau sudah berada di dalam bepergian, biarpun bepergiannya tidak menuju ke 84 kilo. Yang penting pergi dari Bogor ke Jakarta. Tapi ingat, ini tidak boleh mengqasar. Boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Karena mengqasar harus 84 kilo. Kita boleh menjamak saja tapi tidak boleh mengqasar. Keluar dari Bogor menuju Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta, atau mungkin dari Jakarta, ini kan Jakarta juga gede, utara ke Jakarta Selatan misalnya. Tapi dengan catatan di situ, bepergian atau akan bepergian sudah pasti, sudah ditunggu sama kawan, sudah janjian, atau kebiasaan kerjaku di sana, berarti biarpun dia belum pergi, pasti bepergian. Rumahnya Bogor mau ke Jakarta, kerjanya di Jakarta, pasti. Maka dia mau bepergian secara pasti, atau sudah berada di tengah perjalanan. Maka di saat seperti itu, kemudian yang kedua adalah bahwasanya nanti ada macet, ada dugaan macet, ada tanda-tanda macet. Anda mau pergi ke Jakarta, atau sudah kebiasaannya ini pasti macet biasanya. Anda rumahnya di Bogor, tinggal dilihat jamnya. Anda berangkat ke Jakarta, mau ke sampai tujuan itu adalah perkiraan Anda berangkat jam 2 siang. Kalau jam 2 siang itu sampai tempat biasanya si asar nyampe ke Jakarta.
kalau tidak macet. Cuman ini jam hari-hari begini biasanya macet. Maka Anda bisa melakukan sholat di rumah. Melakukan sholat duhur dijamak dengan sholat asar, baru Anda melakukan perjalanan nyantai. Dan ini memang bukan pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i. Ini solusi agar orang tidak meninggalkan sholat. Imam Syafi'i waktu di Irak pendapatnya seperti ini. Kita melakukan pergi, beres, nyaman, sholatnya ada di rumah. Atau sebaliknya, di kantornya di Jakarta, mau pulang ke Bogor, atau Jakarta mau ke Tangerang. Di Jakarta jam 1 siang, cuman perkiraan pulang nanti ke Bogor nanti, wah takut juga macet, ada tanda-tanda atau biasa macet. Maka di saat seperti itu dia boleh melakukan sholat duhur digabung dengan sholat asar, namanya jamak takdim. Baik, ini yang pertama. Jadi syarat-syaratnya harus ada tanda-tanda macet. Yang pertama adalah keluar dari tempatnya, mau keluar atau berencana untuk bepergian, satu. Yang kedua adalah ada tanda-tanda macet di tempat tersebut. Tanda-tanda macet bukan harus kelihatan macet dulu. Tanda-tanda macet, kebiasaan macet, atau kata orang masuk melalui info radio, waduh macet nih. Sebab kalau macet betul-betul nggak bisa turun di tol itu, kalau turun malah ganggu. Baik, boleh juga dia menjamak takdim atau menjamak takhir. Cuman ada kalanya dia itu terlanjur tidak menjamak. Terlanjur tidak menjamak. Misalnya apa? Jam 11 atau jam 1, terserah jam apa saja. Ternyata di dalam perjalanannya perkiraan jam 11 itu, kalau jam 1 itu jam 1 sholatnya nanti aja deh. Atau niat jamak takhir. Dari Jakarta jam 1. Biasanya hari-hari begini tuh Jakarta Bogor mah cepat. Ada orang mau melakukan perjalanan, biasanya sih nyampe sebelum maghrib, paling 2 jam juga nyampe. Ternyata di saat itu kok macet, sementara dia belum melakukan sholat zuhur, belum dilakukan, asar juga belum dilakukan. Ternyata di perjalanan habis waktu ini, zuhur belum sholat. Biasanya saya lakukan di Bogor, keluar dari tol saya mampir sholat masjid itu bisa, tapi sekarang ini waduh macet berat ini, ada tabrakan di sana dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Zuhur belum saya lakukan, asar pun waktu mau habis, tunggu dulu, ya Allah sudah ngepres, mepet. Mau pom bensin, mana ada pom bensin nih, tol panjang kayak begini, sudah macet nih, mau turun tambah ganggu lalu lintas. Sementara waktu mau habis. Kalau dia biarkan saja terus, bisa kehilangan waktu asar. Sementara kalau hilang waktu asar, hilang juga waktu zuhur. Sementara dia tadi niatnya menjamak takhir, akan tapi ternyata waktunya pun habis di jalan. Maka sebelum berakhirnya waktu asar, dia wajib melakukan sholat di atas kendaraan, biarpun tidak memenuhi syaratnya, yaitu dengan cara kalau punya wudhu berwudhu dengan mengambil air wudhu dengan air segelas air kalau bisa, kalau tidak ada air bertayamum, kalau nggak ada debu tidak usah wudhu, tidak usah pakai tayamum. Baju saya najis, ya memang di mobil gimana nggak ada baju yang suci, maka sholatlah di atas kendaraan dalam keadaan dia tidak punya wudhu dan dalam keadaan dia itu adalah najis, tidak punya wudhu, nggak bisa bertayamum, najis. Sholat dan kiblatnya adalah di mana perjalanan, arah perjalanannya. Dia melakukan sholat duhur dulu, jamak dengan asar. Sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Ini sholat namanya untuk menghormat waktu. Dia tidak menghadap kiblat, tidak memenuhi syarat. Cuman nanti kalau sudah sampai di tempat yang normal, wajib mengulang sholatnya. Misalnya nanti habis maghrib nyampe di sana, mengulang sholatnya. Cuman kenapa sholat ini dilakukan? Untuk menggugurkan dosa, agar kita tidak berdosa, itu saja.
Kalau sholatnya belum memenuhi syarat tapi tidak dosa, yang penting tidak dosa. Ini loh kalimat yang penting tidak dosa ini loh yang jarang dipakai. Oh, nggak ada santri Jawa Timur pergi ke Jawa Barat di kereta api itu meninggalkan sholat subuh gara-gara di kereta nggak bisa sholat katanya, nggak ada air. Memang kalau nggak ada air bagaimana? Terus gimana? Nggak bisa wudhu. Tayamum nggak ada debu. Baik, kalau memang nggak ada debu, nggak ada tayamum lalu meninggalkan sholat, dalam mazhab Syafi'i tidak, sholat di atas keretamu tapi tidak ada bagut, enggak, ngadepnya kemana saja, cuman nanti wajib diulang. Nah kalau enggak, sholatnya nanti di godaan sampai pondok, sholat di godaan. Kayak diguyoni Tuhaan, duha pakai kunut katanya gitu. Jadi padahal harus sholat, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Selagi akal masih ada, tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya bagi siapapun anda yang dalam perjalanan di tol, berusahalah anda untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Jika anda ketemu awal waktu, segera beresin sholat, karena dugaan nanti macet di jalan. Selagi ada dugaan macet di jalan, maka anda boleh jamak takdim di tempat rumah anda sendiri sebelum berangkat, atau di tempat kerja anda sebelum pulang. Lakukan jamak takdim. Atau dengan jamak takhir. Misalnya apa? Mau melakukan sholat, belum melakukan sholat duhur, pengennya melakukan sholat duhur, tak taunya macet. Sudah, selagi macet sekalian aja ditakhir sama asar. Sampai asar jamak takhir. Jadi mudah, upayakan ini. Jangan mikir masalah jarak, akan tapi karena ada macet hendaknya kita melakukan seperti itu. Baik dilakukan jamak takhir atau jamak takdim. Adapun jika kita sudah melakukan jamak, misalnya sudah melakukan jamak di rumah, kita melakukan sholat zuhur sama asar. Jam 1 siang kita mau ke Jakarta, rumah kita di Bogor, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tak taunya Pak, perjalanan lancar, nggak ada macet, nggak ada ini. Bagaimana? Apakah asar saya ulangi? Ya tidak. Ya tidak. Sudah selesai urusan asarmu, sudah selesai. Tinggal kerjaan yang lain. Tidak usah berulang. Karena apa? Waktu kita melakukan itu ada dugaan atau kebiasaan orang macet ada di situ, atau informasi. Ternyata lancar, alhamdulillah. Ini. Kemudian cara niatnya. Cara niatnya ini loh yang harus perhatikan. Kalau jamak takdim, ada jamak takhir, jamak takdim, jamak takdim. Kalau kita sholat duhur dengan asar di waktu duhur, maka di saat kita melakukan sholat duhur, kita niat seperti biasa sholat duhur. Jamak takdim dulu ya. Sholli fardhu duhri seperti biasa, anda bisa sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab perwat takut nggak hafal, aku niat sholat duhur yang fardu. Allahu Akbar. Nah ini. Kemudian untuk niat menjamaknya adalah di waktu sholat duhur, karena jamak takdim. Kesempatannya untuk menjamak, untuk niat itu terbentang mulai dari kita takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Bisa saja waktu kita sholat di tengah-tengah kita melintaskan maghrib, asarnya mau tak bawa ke sini ya Allah, dibatin di hati. Asarnya mau saya tarik ke duhur. Cuman sebagian mengajari niat di awal, boleh-boleh saja. Saya niat sholat duhur di jamak sama asar, jamak takdim, Allahu Akbar, boleh. Cuman paling gampang bu, niat sholat duhur saja sudah sah. Kemudian yang penting niat untuk menarik sholat asar ke waktu duhur itu terlintas di waktu kita berada di sholat duhur. Yang penting belum assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum tahiyat dilintaskan boleh. Sebelum assalamualaikum ingin menarik sholat duhur ke waktu sholat asar ke waktu duhur, baru setelah assalamualaikum langsung berdiri. Tidak usah pakai zikir-zikir, zikirnya nanti. Sebab kalau sholat jamak takdim syaratnya harus bersegera. Nggak boleh kita main-main makan satu mangkok dulu atau enggak. Jadi habis sholat duhur, karena jamak takdim di waktu duhur, maka waktu asar tadi segera dilaksanakan. Niatnya bagaimana? Sholli fardhul asri, saya sholat asar di waktu duhur, gitu tok. Kita permudah aja niatnya, gara-gara niat ini tidak menjalankan nih jam'an al asri, gara-gara gak hafal bahasa Arabnya tambah repot nanti. Segera kita permudah, saya sholat duhur yang fardu di waktu, saya sholat asar yang fardu di waktu duhur. Allahu Akbar, sudah beres. Jangan dipersulit urusan niat, sebab gara-gara niat itu gak bisa menjalankan ibadah, pengen digampangkan. Seperti sholat biasa 4 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, baik. Ini jamak takdim. Kalau jamak takdim harus bersegera tadi ya.
Kalau jamak takhir, Anda dari Jakarta mau pulang Bogor, jam 11 di perjalanan, belum masuk waktu zuhur. Sudahlah kalau begitu nanti nunggu zuhur tambah mundur waktunya, mending saya berangkat awal-awal, zuhurnya saya lakukan nanti saja waktu sampai Bogor. Betul, melakukan perjalanan, masuk waktu zuhur, dia tidak sengaja tidak melakukan sholat zuhur karena mau ditakhirkan, mau ditunda di waktu asar, namanya jamak takhir. Maka dalam jamak takhir itu syaratnya di waktu yang pertama kita sudah lintaskan laporan kepada Allah, ya Allah mau saya tunda nanti ya Allah, lapor. Sehingga bahasa lain niatnya di waktu yang pertama adalah azm. Jadi dalam bahasa kita itu kayak lapor gitu saja. Istilahnya lapor dengan lintasan itu diucapkan boleh, ya Allah, atau nawaitu, saya niat untuk mengakhirkan duhur ke asar. Terserah bahasanya apa saja, ini kita permudah fikirnya. Atau lintas, ya Allah saya mau akhirkan, saya mau sholat duhur nanti aja ya Allah waktu asar. Allah sudah paham begitu, dipermudah sehingga duhur tidak usah sholat dan tidak dosa karena sudah diakhirkan. Kemudian sampai di rumah waktu asar. Setelah waktu asar, ya sudah, lakukanlah sholat duhur. Kita melakukan sholat duhur, kemudian setelah melakukan sholat duhur, sholat asar. Boleh asar dulu baru duhur, boleh. Cuman sunnahnya tertib, dan ini orang juga sering salah paham, didahulukan duhur, asarnya dulu, sohibatul waktu, yang punya waktu. Bukan begitu, itu salah paham. Didahulukan zuhur dulu sesuai tertib, kemudian baru asarnya. Ada sebagian, loh ini kan dikatakan ulama qadha, karena kita sholatnya di rumah, nggak ada jamak. Sudahlah, ini pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Irak. Terserah orang mengatakan qadha, bagi yang mengatakan qadha pun qadha bila ithim, qadha yang tidak dosa. Kenapa dikatakan qadha tidak dosa? Karena waktu meninggalkan sholat duhur tadi ada uzur, yaitu ada di perjalanan. Sebagian lagi mengatakan jamak, sudah, ini juga namanya jamak, karena waktu kita menunda sholat duhur, kita berada di bepergian, kita gabungkan dengan waktu asar, enak. Dan sholat asarnya biasa niatnya, sholat duhurnya ya langsung aja sholat duhur, sholli fardhu duhri, nggak usah pakai jamak-jamakan tadi, sudah dilintaskan di hati kok. Sholli fardhu duhri, aku niat sholat duhur di waktu asar ya Allah, fardu karenamu, Allahu Akbar. Sholat asarnya sama, ya Allah aku sholat asar biasa, karena jamak takhir. Nah, antara sholat duhur dengan sholat asar tidak harus bersegera disambung. Habis sholat duhur boleh ngapain dulu, karena apa? Ini bukan jamak takdim. Kalau jamak takdim harus bersegera, kalau jamak takhir boleh ditunda. Habis sholat duhur boleh minum segelas dulu, ini ntar dulu deh, boleh, karena jamak takhir. Tolong kemudian ini dipakai, wahai hamba-hamba yang kerjaannya di tol. Kerjaannya di tol, jangan sampai ada kita meninggalkan sholat. Maka siapapun tadi, misalnya ada orang yang tadi mulai dari Jakarta mau ke Bogor, biasanya itu dalam waktu 2 jam beres 3 jam, tak tahunya macet di jalan sampai waktu zuhurnya hilang, asarnya hilang. Maka ketahuilah, sebelum asar hilang tadi, yang niat menjamak takhir, menunda sholat duhur waktu asar, tak tahunya macetnya parah, kemudian dia ingin menjamak, tak taunya giliran dijamak sampai asar pun waktunya habis. Sebelum habis hendaknya dia sholat untuk menghormat waktu. Ingat tadi, jangan sampai tidak melakukan sholat. Kemudian ada juga ingin menjamak takhir, atau tidak jamak takhir, sholat biasa wajar, sholat duhur kita bisa mampir di pom bensin, karena dengan harapan nanti asarnya kita bisa pom bensin sana, karena sudah biasa bepergian di Jakarta. Bagus, jadi tepat waktu, boleh, bagus. Ini keluar dari khilaf ulama, pom bensin isi, nanti duhurnya, ini duhurnya sekarang kita jam 1 sholat di pom bensin di Jakarta, asarnya mana? Nanti pom bensin di dekat Bogor sana ada, oke lah. Jadi duhurnya di sini, duhurnya di pom bensin selanjutnya. Letak tahunya sudah terlanjur kita hanya sholat duhur saja, asar nggak masuk pom bensin karena macet. Nah, iya. Nyari pom bensin gimana? Aduh, pom bensin nggak bisa, ini macet parah. Ini kalau kita berhenti tambah kacau. Sementara tadi terlanjur kita tidak menjamak. Memang sebaiknya di saat kita menduga ada kemacetan segera dijamak. Cuman dia tidak ngira-ngira, paling aman
saya akan langsung saja deh, setelah sholat duhur saja, assalamualaikum sama keluarganya, jalan. Tak taunya di tengah jalan macet, asar hampir habis, sudah terlanjur tidak dijamak takdim. Yang biasanya dia bisa melakukan sholat asar tepat waktu di pom itu sambil pengen makan apa di situ, tak taunya ke situ juga nggak bisa, nggak nyampe-nyampe, asar akan habis. Maka lakukan sholat di atas kendaraan seperti yang tadi kita ceritakan. Kalau bisa wudhu, wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, tayamum. Kalau bisa pakai mukena yang bersih suci. Kalau ternyata bajunya najis, tetap melakukan sholat. Tidak sempurna syarat-syaratnya, nggak apa-apa, tapi sholatnya di atas kendaraan tadi. Sholat kiblatnya arah kendaraannya. Cuma nanti kalau sudah sampai di rumah, hendaknya sholatnya diqadha, diulang lagi. Kaidahnya semua sholat yang dilakukan karena udzur sehingga tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka sholat itu sah, tapi wajib diulang. Sholatnya sah, tidak pakai wudhu, dipakai tayamum. Tidak usah pakai jok, madhab Syafi'i tidak memperkenankan tayamum pakai jok, sudahlah, nggak usah pakai wudhu, nggak pakai tayamum, lakukan sholat. Kalau mau pakai jok boleh, jangan usah bingung. Tapi ini madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik. Tapi tetap saja nanti diulang karena kita tidak bisa menghadap ke kiblat atau kita tidak memenuhi syarat yang lainnya, ada najis misalnya, maka nanti diulang sehingga sampai di rumah maghrib, asar kita sudah kita lakukan di atas kendaraan, cuman tidak memenuhi syarat, maka sampai di rumah sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita mengulang sholat asar kita yang ketinggalan tadi. Ini adalah kemudahan-kemudahan, mohon dipakai, jangan khawatir. Ini pendapat ulama-ulama besar, ini kemudahan. Tolonglah, wah, ini para umat ini harus bermudah urusan begini. Jangan sampai ada orang biasa meninggalkan sholat. Ini kemudahan-kemudahan yang harus dihadirkan. Semoga kita semuanya tergolong orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Soal kasihan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan penjelasannya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kepada para hadirin, para hadirat, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini di sebuah pesantren kan melakukan sholat maghrib. Ketika sholat maghrib berlangsung itu hujan deras. Gimana? Hujan deras? Hujan deras, ya. Setelah sholat maghrib selesai, terus langsung melakukan sholat isya. Pas anak tanya itu katanya dijamak. Apa ada ulama yang berpendapat demikian, Buya? Yang kedua, yang di gunung, kalau kita bepergian di gunung apa bisa jamak juga, Bu ya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bu ya. Waktu saya bepergian pulang jam 1 malam, terus subuhnya itu kebablasan bangun sampai 6:30. Bagaimana itu hukumnya, Bu ya? Saya sampai tidak melakukan sholat subuh, mau sholat subuh udah 6:30. Baik, Itu. insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, Bu. Yang pertama adalah memang ada di dalam fikih kita itu ada jamak lil matar. Boleh kita menjamak karena adanya hujan. Kemurahan dari syariat Nabi SAW. Tapi di sini syaratnya harus berjamaah. Syaratnya harus berjamaah. Karena untuk mengejar keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria. Jadi jika ada orang sholat berjamaah di masjid, kok hujan deras, diperkirakan hujan ini nanti mengganggu. Kalau seandainya dia pulang ke rumah, hujan ini tidak bakal balik lagi ke masjid. Maka di saat seperti itu, karena hujan deras, rumahnya susah. Kalau masjidnya di dalam pondok, aneh ini, bukan begitu. Kalau pondoknya nyambung dengan masjid, dijamak, ya apa uzurnya? Jadi ini digambarkan bagi orang yang menjamak karena hujan, sehingga nanti kalau pulang ke rumah susah untuk kembali.
Itu ada sholat karena hujan. Kalau sholat karena hujan, dan ukurannya adalah bagaimana jika dia tuh menyeberang hujan itu cukup basah bajunya, cukup basah bajunya, termasuk di udhurnya Jumatan, udhurnya jamaah, sehingga dengan demikian pun diperkenankan. Tapi kalau memang masjid jadi dalam pondok, masjidnya gabung sama pondok, ya tidak diperkenankan. Tapi kalau lokasi pondoknya jauh, kalau ini bakal basah, atau perkampungannya bakal basah kalau dia menyeberang, maka di saat seperti itu dia boleh menjamak sholat jamak takdim, menjamak sholat jamak takdim. Syaratnya adalah dengan berjamaah, dan syaratnya juga syarat jamaknya jamak takdim di waktu yang pertama, waktu maghrib atau waktu duhur. Kemudian syarat yang kedua harus berjamaah. Ya, kalau tidak jamaah ya sholat aja di rumah, tenang-tenang aja, ngapain harus jamaah? Itu tujuannya berjamaah di masjid tadi. Kalau sholat di masjid sendirian ya ngapain jamaah sendirian, sholat aja di rumah sendirian, sana juga bisa kok. Jadi dengan berjamaah syarat yang kedua. Yang ketiga adalah antara salam sholat yang pertama dengan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua ini harus ada hujan. Kalau pas assalamualaikum, assalamualaikum hujannya berhenti, nggak boleh. Kalau pas assalamualaikum hujan, assalamualaikum hujan, ya langsung Allahu Akbar. Ini memang ada dalam fikih kita menjamak sholat karena hujan. Adapun bagi orang yang pergi ke gunung beda tol. Kalau gunung kan jalan kaki. Kalau jalan kaki orang bisa melakukan sholat di mana saja. Ngambil air wudhu, kalau tidak ada wudhu dengan tayamum. Misalnya saya pergi ke gunung, tahu kiblatnya sana, jelas. Kalau waktu duhur saya sholat duhur, waktu asar di mana saja kan nih. Kalau di tol ini permasalahan mau turun dipendong sama Pak Polisi ini nanti. Ini beda. Jadi kalau di atas gunung ya sholat saja di tempat. Sholat di gunung normal sholatnya, kiblatnya mana? Oh, langsung. Jadi beda ya, tidak disamakan ini. Kalau sholat di gunung sama di tol. Ini tol ini karena sebab kalau sudah macet ini berhenti malah bermasalah. Nunggu pom belum tentu bisa. Kalaupun ada kadang susah, dan susahnya dia harus sangat susah, tidak. Biarpun ada pom mungkin dia bisa, tapi sudah kelihatan ngantri, sudahlah lanjut saja. Kemudahan dari syariat Nabi SAW. Jangan dipaksain nanti malah ngantri, semuanya gak karu-karuan. Misalnya apa? Bisa sholat di pom, karena semua perhatian kepada sholat. Cukup pom untuk semuanya itu, untuk ngantri kayak begini nggak apa-apa sudah. Kalau berkata aduh pom juga macet rame, sudahlah langsung saja, tidak usah terlalu punya was-was urusan begini. Yang penting ini ada celah untuk kita melakukan sholat dengan mudah, lakukan dengan jamak. Nanti saya sholat kalau sudah keluar dari tol saja deh, jamak takhir, oh enak. Atau jamak takdim dari awal sholat biar di perjalanan aman, macet nggak macet urusanmu. Yang penting aku sudah sholat. Ini kemudahan, dan mohon dihadirkan yang demikian ini. Para ustadz tolong digampangkan masalah-masalah semacam ini. Ini urusan kepada Allah, hendaknya dibuka kemudahan sebanyak-banyaknya. Kalau urusan duit ketat, urusan zakat jangan bagi kecuali yang berhak. Urusan utang piutang ini. Tapi kalau urusan ibadah, cari pendapat-pendapat yang memudahkan mereka untuk bisa beribadah. Kalau normal, ya normal dong. Misalnya perjalanan dari mana ke mana itu lancar, ya lancar, ngapain jamak? Oh lancar kok. Aneh-aneh saja, deket saja, hanya ke sebelah saja. Ke mana? Ke kota Cirebon, dari Sumber ke Cirebon jamak. Memangnya ada macet sini? Ya aneh itu. Ini dalam keadaan seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah jika ada seorang pulang bepergian jam 1 malam, kemudian ketiduran. Asalkan tidur beneran, loh, kok sampai bangun jam 7 dia tidak dosa. Karena ketiduran, termasuk uzurnya orang meninggalkan sholat, itu orang lupa. Jadi kalau orang lupa waktu kemudian tidak sholat tidak dosa. Sama orang yang tidur, asalkan tidurnya sebelum waktunya. Kalau tidur sebelum waktunya dan tidak menjadi kebiasaan, kalau kebiasaan namanya kurang ajar itu. Jadi sengaja setiap hari tidurnya jam 3. Kemudian apa? Setiap hari kelewat. Ini namanya kurang ajar dia. Tapi ini jarang terjadi kepada ibu tersebut. Hanya waktu itu terlalu capek, tidur jam 1, bangun-bangun jam
Jam 7, hebat. Tidurnya bayi, 6 jam nggak bangun. Hebat betul ini. Orang biasanya kalau sudah tidur 3 jam saja terus langsung, nah ini, tapi hebat, barangkali ibu memang orang hebat. Jadi orang itu tidur 3 jam saja sudah nggak enak itu punya. Kalau masih jam 1 kebablasan ya, tapi apapun bentuknya, kalau orang namanya ketiduran dimaafkan. Ya setelah bangun nanti dikodok. Setelah bangun langsung melakukan sholat, tidak usah nunggu esok jam, tidak usah nunggu waktu subuh besok, langsung saja setelah bangun, astagfirullahaladzim, jam 7, ya Allah ketinggalan, aku jadi bayi ini, dia tidur bayi ini. Bangun langsung melakukan sholat, tidak dosa karena dia tertidur. Yang masalah apa? Sudah adzan subuh langsung tidur, haram, dosa, dia ketinggalan sholat. Baik, insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Seseorang yang berpergian tidak berpakaian muslimah, apakah masih tetap diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan? Tetap diperkenankan, tetap diperkenankan, dengan tidak memenuhi syarat, tidak menutup auratnya. Kalau memang tidak ada, sebab tidak semua orang yang membuka auratnya suka meninggalkan sholat kok. Hanya mungkin dia belum biasa karena belum sering ngaji, tapi sholatnya rajin ada. Bahkan kita menemukan di daerah, di mal-mal di mana itu, kita terenyuh melihat satu orang, subhanallah, waktu sholat, awal waktu sholat, setelah sholat dilipat mukenanya, tatanya rok pendek sudah keluarnya, tapi dia masih rajin sholat. Alhamdulillah, semoga dengan sholatnya mereka akan menutup aurat. Ada orang yang semacam ini memang menutup aurat bagi mereka belum biasa. Jadi jangan sampai begitu loh, sudah berdosa membuka aurat, berdosa lagi meninggalkan sholat. Enggak, tak apa-apa, tak tanya, ya Allah, saya mau sholat asar di rumah, tak taunya macet di jalan, zuhur mah sudah, tapi sekarang macet nih, bagaimana? Sholat di atas kendaraan, nggak menutup aurat, memang nggak menutup aurat, mau kemana? Kalau ada selimut, pakai selimut, sarung suami pakai, kalau nggak ada, tetap melakukan sholat di atas kendaraan dengan cara yang disebutkan tadi. Baik, jika bisa berwudu, kalau tidak bertayamum. Kalau tidak, sholat saja untuk menghormat waktu, yang penting tidak dosa. Seolah-olah lapor, ya Allah, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Semoga yang tidak pakai kerudung lalu rajin sholat menjadi ahli penutup aurat. Kita tidak pengen seperti itu. Semuanya. Ya, baik. Yang suka menutup aurat, yang jarang sholat, semoga jadi ahli sholat. Baik. Semuanya harus baik. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, kemudahan dalam segala urusan kita. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa iktikaf ya, nanti malam di Masjid At-Taqwa atau di Masjid Umar bagi ibu-ibu di sini. Ibu-ibu ini untuk ibu-ibu spesial, ibu-ibu sahur sekalian di sini. Di Masjid At-Taqwa dan juga Masjid Waru, Masjid Al-Bahjah 2, Buyut, dan beberapa masjid yang lainnya. Iktikaf jangan lupa, jangan nunggu tanggal ganjil saja. Tanggal genep pun Lailatul Qadar bisa datang saat itu. Dan sisihkan waktu. Istirahat di siang hari sesaat. Coba dipaksain sedikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jangan sampai ada di antara kami sering meninggalkan salat. Jika ada di antara hamba-Mu pernah meninggalkan salat, ampuni mereka dan jadikan ya Allah kelak menjadi ahli salat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami semua, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan, keikhlasan. Berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas dan orang tulus. Ya Allah, yang akan berjuang bersama kami. Dan jadikan ini semua pejuang-pejuang yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, jadikan mereka pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad di dalam dakwah menuju kepada kebaikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Engkau Maha tahu tentang dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Kami mohon ampuni dosa kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami semua, santri-santri, para guru-guru mulia, ya Allah. Dan kami mohon
Yang punya sempit rizkinya, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.